Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya Sofia Alfi Rahmatin akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis hadis dan kebolehan pengamalan hadis dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama ada pengertian hadis. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat-sifat beliau. Melalui hadis, kita dapat memahami secara jelas bagaimana ajaran Islam dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta terbebas dari kejanggalan dan cacat. Hadis jenis ini memiliki tingkat kebenaran paling tinggi dan dapat diamalkan dalam seluruh aspek ajaran Islam. Kedua ada hadis hasan. Hadis hasan memiliki kualitas di bawah hadis sahih, terutama pada kekuatan hafalan perawinya. Namun demikian, hadis hasan tetap diterima oleh para ulama dan boleh diamalkan serta dijadikan dasar hukum. Yang ketiga ada hadis do'if. Hadis do'if adalah hadis yang memiliki kelemahan pada sanad atau perawinya. Hadis ini tidak digunakan untuk menetapkan hukum wajib, haram, ataupun akidah. Namun dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis do'if masih boleh diamalkan untuk fadhailul amal, nasihat, dan motivasi ibadah dengan syarat tertentu. Ditinjau dari jumlah perawinya, hadis terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir menghasilkan keyakinan yang pasti dan wajib diamalkan. Kedua, ada hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad tetap dapat diamalkan selama sanad dan perawinya terpercaya. Jika ditinjau dari segi ketersambungan sanad, terdapat hadis musnad atau muttasil, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dari awal hingga Rasulullah SAW. Hadis ini dapat diamalkan. Selain itu, terdapat hadis mursal, munqati', mu'dal, dan mu'allaq, yaitu hadis yang sanadnya terputus. Hadis-hadis ini tidak dijadikan dasar hukum, namun dapat berfungsi sebagai pendukung apabila terdapat riwayat lain yang lebih kuat. Ditinjau dari penyandarannya, hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi dalil utama dalam penetapan hukum. Yang kedua ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah riwayat yang disandarkan kepada sahabat Nabi yang dapat dijadikan pendukung dalam memahami hukum. Selanjutnya, yang ketiga ada hadis maqtu'. Hadis maqtu' adalah riwayat yang berasal dari tabi'in yang kedudukannya berada di bawah hadis marfu' dan hadis mauquf. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebolehan pengamalan hadis disesuaikan dengan kualitas hadis tersebut. Hadis sahih dan hadis hasan boleh diamalkan secara penuh. Hadis do'if diamalkan secara terbatas untuk keutamaan amal. Sementara hadis yang sanadnya terputus tidak dijadikan dasar hukum. Sahabat-sahabatku sekalian, sikap ini menunjukkan kehati-hatian dan keseimbangan dalam memahami ajaran Islam. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita dalam beragama sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.